Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat ruang baca? Jumpa lagi dengan saya Agnes. Masih tetap semangat kan? Tanpa berlama-lama saya akan langsung membaca bagian berikutnya dari buku keren karya Craig Braden yang berjudul The Divine Matrix, Menyingkap Rahasia Alam Semesta. Oke, langsung saja kita lanjut ya. Bagian 3, Pesan dari Matriks Ilahi, Kehidupan, Cinta, dan Penyembuhan dalam Kesadaran Kuantum. Bab 6, Semesta berbicara kepada kita, pesan dari Matriks. Ketika cinta dan benci tiada, segalanya jelas tak tersamar. Akan tetapi, buatlah perbedaan terkecil, niscaya langit dan bumi terpisah tanpa batas. Seng San, filosof abad ke-6. Kita adalah cermin sekaligus wajah di dalam cermin itu. Jalaluddin Rumi, pujangga sufi abad ke-13. Sementara kita berbicara kepada matriks ilahi melalui bahasa, rasa, dan keyakinan, bab-bab sebelumnya juga menjelaskan bagaimana matriks menjawab kita melalui peristiwa-peristiwa dalam hidup kita. Dalam dialog kita dengan matriks ilahi, keyakinan terdalam kita menjadi cetak biru dari semua yang kita alami. Dari kedamaian dunia hingga kesembuhan tubuh kita. Dari seluruh hubungan dan kisah cinta kita sampai karir yang kita kejar, percakapan kita dengan dunia berlangsung tanpa akhir. Karena percakapan tak pernah berakhir, mustahil bagi kita untuk menjadi pengamat pasif di tepi kehidupan. Jika kita sadar, itu berarti kita sedang mencipta. Kesadaran mampu mencipta. Terkadang dialog itu lembut, terkadang tidak. Terlepas dari tingkat kelembutannya, bagaimanapun juga hidup di dalam semesta semacam ini mengisyaratkan bahwa dunia ini merupakan matriks yang mencerminkan keyakinan-keyakinan terdalam kita. Dan ini termasuk hubungan-hubungan pribadi kita dengan orang atau sesuatu. Meskipun menghadirkan cerminan yang jujur, terkadang cermin diri kita sendiri yang kita lihat pada orang lain bisa menjadi yang paling sulit diterima. Tapi cermin tersebut juga bisa menjadi jalur cepat untuk menuju kesembuhan terbesar kita. Realitas kita. Pada tahun 1998, saya mendapat pengalaman di Tibet yang memberikan metafora kuat mengenai bagaimana percakapan kuantum bekerja. Di jalan menuju ibu kota Lhasa, kelompok kami berkendara dan berbelok di tikungan menuju sebuah danau kecil di dasar jurang. Udara benar-benar tenang, membiarkan air memantulkan dengan sempurna semua yang ada di area itu. Dari tempat kami yang strategis, saya bisa melihat gambar patung Buddha yang dipahat dengan indah tercermin pada permukaan air. Ternyata, patung aslinya berada di suatu tempat di tebing yang menghadap danau. Meskipun pada momen itu saya tidak bisa melihatnya. Yang bisa saya lihat hanya pantulannya. Baru ketika kami tiba di sudut tikungan dan jalan mulai datar, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri apa yang saya bayangkan sebagai sumber pantulan. Dan ia berada di sana, dipahat dalam relief tinggi, Sang Buddha menjulang di atas danau, dibebaskan dari batuan asal sebagai saksi bisu bagi semua yang melintasinya. Pada momen itu, gambar di danau menjadi metafora dari dunia yang terlihat. Saat kami tiba di tikungan dan melihat patung Buddha di permukaan air, pantulan tersebut menjadi satu-satunya cara saya untuk bisa mengetahui bahwa patung itu ada. Meskipun saya meyakini bahwa gambar itu mencerminkan sesuatu yang fisikal, saya tetap tidak bisa melihat objeknya. Dengan cara yang sama, dunia sehari-hari kita adalah refleksi atau pantulan dari realitas lebih dalam yang terukir pada struktur alam semesta. Sebuah realitas yang tidak bisa kita lihat dari tempat kita di dalamnya. Baik tradisi kuno maupun sains modern menyatakan bahwa apa yang kita lihat dalam kehidupan tidak lebih dari pantulan dari hal-hal yang terjadi pada dunia lain. Sebuah tempat yang tidak bisa kita persepsi dari posisi kita saat ini. Dan sama seperti yang saya tahu bahwa gambar di permukaan air mencerminkan sesuatu yang nyata,
kita bisa meyakini bahwa kehidupan menyampaikan informasi kepada kita peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tataran keberadaan yang lain. Hanya karena kita tidak bisa mengobservasi peristiwa-peristiwa itu, tidak berarti peristiwa-peristiwa itu tidak nyata. Malahan, tradisi kuno mengisyaratkan bahwa dunia tak kasat mata, niskala lebih nyata dari yang kasat mata, skala. Seperti yang dikatakan Bohm pada bagian pendahuluan, kita tidak bisa melihat realitas mendalam ini dari tempat kita di dalam ruang dan waktu. Meskipun tidak bisa melihat langsung ke dalam dunia yang tak kasat mata tersebut, kita memiliki beberapa indikasi mengenai apa yang terjadi di sana karena kita melihat pantulannya dalam kehidupan sehari-hari. Dari perspektif tersebut, pengalaman sehari-hari kita berfungsi sebagai pesan dari realitas yang lebih dalam ini, komunikasi dari dalam matriks ilahi itu sendiri. Dan sebagaimana kita harus memahami kata-kata dari sebuah bahasa untuk mengetahui isinya, kita harus mengenali bahasa matriks ilahi agar bisa mendapat manfaat dari apa yang disampaikan olehnya kepada kita. Terkadang pesan yang datang tampak langsung dan jelas, sedangkan di lain waktu, pesan tersebut sangat samar sampai kita melewatkan semuanya. Tetapi, seringkali kita berpikir bahwa kita sedang ditunjukkan sesuatu tertentu meskipun sesungguhnya pesan tersebut memberitahukan sesuatu yang sangat berbeda. Segala sesuatu tidak selalu seperti yang terlihat. Hembusan angin menerpaku seketika itu juga dan membuat mataku perih. Aku memandang ke arah area tersebut seraya bertanya-tanya. Sungguh ini tidak seperti biasanya. Aku tidak bisa melihat apapun, ujarku. Cukup rasakan saja, ia menjawab. Apa? Anginnya. Bukan hanya angin, katanya tegas. Mungkin tampak seperti angin bagimu, sebab hanya angin yang kau tahu. Dalam dialog ini, ahli sihir Indian Yaki Don Juan mengajari muridnya, Carlos Castaneda, mengenai realitas halus di dunia tak kasat mata. Dalam bukunya, Journey to Ixtlan, Castaneda, antropolog yang mendokumentasikan kehidupan syaman kuno, segera memahami bahwa ia tidak bisa mempercayai filter persepsinya sebagaimana yang telah dikondisikan kepadanya di masa lalu. Yang ia temukan, dunia ini hidup baik pada level yang terlihat maupun tak terlihat. Misalnya, sebelumnya Castaneda selalu diajari bahwa ketika semak-semak di sebelah Anda bergerak dan Anda merasakan desiran angin dingin menerpa pipi Anda, itu adalah pergerakan angin. Dalam contoh di atas, gurunya mengingatkan bahwa yang ia saksikan tampak seperti angin karena hanya itulah yang ia ketahui. Pada kenyataannya, itu bisa saja angin atau perasaan atas hembusan lembut di mukanya dan mengalir melalui sela-sela rambutnya yang merupakan energi dari roh yang ingin keberadaannya diketahui. Dengan cepat Castaneda mempelajari bahwa pengalaman dan apa yang disaksikannya saat itu tidak akan pernah lagi sekedar angin. Melalui filter persepsi, kita melakukan yang terbaik untuk menempatkan percintaan, persahabatan, keuangan, dan kesehatan kita ke dalam kerangka yang telah ditetapkan oleh pengalaman-pengalaman masa lalu. Tetapi, seberapa baik sesungguhnya filter persepsi itu membantu kita? Berapa kali kita merespon kehidupan dengan cara yang kita pelajari dari orang lain, alih-alih dari apa yang diajarkan oleh pengalaman kita sendiri? Seberapa sering kita menghalangi diri kita sendiri mendapatkan keberlimpahan yang lebih besar, hubungan yang lebih mendalam, atau pekerjaan yang lebih memuaskan karena sebuah kesempatan yang melintasi jalan kita tampak sama dengan yang terjadi di masa lalu. Dan kita akhirnya pergi ke arah berlawanan dan melewatkan kesempatan itu. Kita tersambung dengan dunia kita. Dalam konteks matriks ilahi, kita adalah bagian dari setiap helai rumput, juga setiap batu di seluruh sungai. Kita adalah bagian dari setiap tetes hujan dan bahkan udara dingin yang menerpa wajah kita saat kita pertama kali keluar rumah di pagi hari. Jika hubungan kita dengan semua yang ada di dunia kita begitu mendalam, masuk akal bila kita bisa melihat bukti hubungan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
Mungkin sebenarnya kita memang melihat bukti yang persis semacam itu, dan mungkin kita melihatnya setiap hari, hanya saja dengan cara yang tidak selalu kita kenali atau bahkan sadari. Kita semua tahu bahwa semakin lama kita berada di tengah kehadiran orang-orang, tempat, dan benda yang mengelilingi kita, semakin kita merasa nyaman dengan mereka. Bagi sebagian besar dari kita, berjalan ke ruang tengah rumah misalnya, jelas terasa lebih nyaman dibanding memasuki ruang tengah sebuah hotel di kota lain. Meskipun mungkin lebih baru dan memiliki kain, karpet, dan mebel terbaru, hotel tersebut tetap tidak terasa seperti rumah. Ketika merasakan sesuatu semacam ini, kenyamanan kita berasal dari penyelarasan energi halus yang memberikan keseimbangan antara kita dan dunia kita. Kita menyebutnya resonansi. Sampai taraf tertentu, kita beresonansi dengan segala sesuatu mulai dari mobil sampai rumah kita, dan bahkan peralatan rumah tangga yang kita gunakan setiap hari. Itulah sebabnya kita mempengaruhi orang lain, lingkungan kita, dan dunia kita hanya dengan kehadiran kita. Maka seharusnya tidak lagi mengejutkan bahwa ketika sesuatu berubah di dalam diri kita atau hal-hal di sekitar kita, perubahan ini akan terlihat di kehidupan kita, dan memang demikianlah adanya. Kadang perubahan ini terjadi dengan cara yang samar. Contohnya, saya pernah punya mobil buatan Amerika yang sudah menempuh lebih dari 300.000 mil dengan mesin orisinalnya saat saya menjualnya pada tahun 1995. Saya selalu melakukan yang terbaik untuk merawat teman lama saya ini. Kendaraan andalan yang tampak seperti baru dan menemani saya menempuh perjalanan dengan selamat dari pegunungan Colorado sampai perbukitan Napa, California, dan kembali ke padang pasir dataran tinggi di New Mexico Utara. Meskipun selalu menyala dan berfungsi dengan sempurna bagi saya, mobil itu tidak pernah tidak rusak setiap saya meminjamkannya kepada orang lain. Entah itu muncul suara berisik di mesinnya, lampu peringatan yang tampil di dashboard, atau mogok ketika orang lain yang mengendarainya. Dan tentu saja, saat saya kembali ke kursi pengemudi dan membawanya ke bengkel, masalah tersebut akan menyembuhkan dirinya sendiri, hilang secara misterius. Montir mobil meyakinkan saya bahwa hal seperti itu terjadi setiap waktu. Tetapi, ia mulai mempunyai pikiran berbeda terhadap saya setiap melihat Pontiac saya yang sudah menempuh 300.000 mil itu menghampiri pelataran parkirnya. Meskipun tidak bisa membuktikannya secara ilmiah, saya berbicara kepadanya cukup banyak orang untuk mengetahui bahwa ini bukan pengalaman yang aneh. Hal-hal yang akrab dengan kita bekerja lebih baik ketika hal-hal itu bersama kita. Kadang-kadang, resonansi kita dengan dunia terjadi melalui cara yang tidak begitu samar, dengan pesan yang lebih sulit untuk diabaikan seperti contoh di bawah ini. Pada musim semi di tahun 1990, saya meninggalkan pekerjaan saya di bidang industri pertahanan di Denver dan tinggal sementara di San Francisco. Selama siang hari, saya mengurus seminar dan menulis materi buku pertama saya, sedangkan di malam hari, saya bekerja sebagai konselor. Spesifiknya, saya memberikan arahan untuk memahami kekuatan emosi dalam kehidupan kita dan peran yang dimainkannya dalam hubungan kita. Salah satu klien awal, saya menjelaskan hubungan yang merupakan contoh indah mengenai betapa dalam dan nyata resonansi kita dengan dunia kita bisa terjadi. Ia menjelaskan hubungan yang telah terjalin cukup lama dengan seorang pria dalam hidupnya sebagai kencan tanpa akhir. Selama lebih dari 10 tahun, mereka menjalin hubungan yang terlihat tak memiliki harapan. Percakapan mereka mengenai pernikahan tampak selalu berakhir dengan perselisihan pendapat, tetapi mereka tidak lebih baik jika berpisah dan ingin menjalani kehidupan bersama. Suatu malam, ia menggambarkan pengalaman resonansi yang sangat jelas dan kuat hingga menyisakan hanya sedikit keraguan bahwa koneksi semacam itu dengan dunia kita memang ada. Ceritakan kepada saya tentang kehidupan Anda beberapa minggu terakhir ini. Saya berkata kepadanya, bagaimana keadaan di rumah? Oh, Anda tidak akan percaya apa yang baru saja terjadi. Ia memulai.
Sungguh minggu yang aneh. Mula-mula, ketika sedang menonton TV di sofa, saya dan kekasih saya mendengar dentuman keras di kamar mandi. Ketika saya melihat apa yang terjadi, Anda tidak akan bisa menebak apa yang kami lihat. Saya tidak bisa menerka atau bahkan membayangkannya, jawab saya. Tapi Anda membuat saya sangat tertarik. Apa yang terjadi? Pipa air panas di bawah wastafel meledak dan membuat pintu laci wastafel terlepas dari engselnya hingga jatuh ke dinding di depannya, jawabnya. Wah, seru saya. Saya tak pernah mendengar hal semacam itu. Ceritanya belum selesai. Ia melanjutkan. Ada kelanjutannya. Saat kami pergi ke garasi untuk mengambil mobil, ternyata air panas menggenangi seluruh rantai. Pemanas air meledak dan air menggenang di mana-mana. Kemudian, ketika kami memundurkan mobil keluar garasi ke jalan masuk, selang radiator mobil meledak dan cairan panas anti beku berceceran di sepanjang jalan. Saya mendengarkan apa yang dikatakan wanita itu dan segera mengenali polanya. Apa yang terjadi di rumah pada hari itu? Tanya saya. Bagaimana hubungan Anda dengan kekasih Anda? Sangat mudah, katanya begitu saja. Selama ini rumah terasa seperti panci presto. Tiba-tiba ia terdiam dan hanya melihat saya. Anda tidak berpikir bahwa ketenangan dalam hubungan kami ada kaitannya dengan apa yang terjadi, bukan? Dalam dunia kita, saya menjawab, segala sesuatu berkaitan. Jika kita tersambung dengan dunia kita, dunia akan memperlihatkan secara fisik energi dari apa yang kita rasakan secara emosional. Terkadang tak kentara, tapi dalam kasus Anda, itu sangat jelas. Rumah Anda benar-benar mencerminkan ketegangan antara Anda dan pasangan Anda seperti yang baru saja Anda sampaikan. Dan hal ini terjadi melalui zat yang telah digunakan selama ribuan tahun untuk mempresentasikan emosi, air. Sebuah pesan yang kuat, indah, dan jelas baru saja Anda terima. Sekarang, apa yang akan Anda lakukan? Kunci 17. Matriks ilahi berfungsi sebagai cermin hubungan-hubungan yang kita ciptakan melalui keyakinan kita. Entah kita menyadari atau tidak resonansi kita dengan realitas di sekitar kita, resonansi itu eksis melalui matriks ilahi. Jika kita memiliki kebijaksanaan untuk memahami pesan yang datang melalui lingkungan kita, hubungan kita dengan dunia bisa menjadi guru terbaik. Terkadang hal itu bahkan menyelamatkan hidup kita. Saat sebuah pesan menjadi peringatan. Dalam hidup ibu saya, selain kedua anaknya, sahabat terbaiknya adalah makhluk seberat 12 pon yang mewujud di tubuh seekor anjing border terrier bernama Koresu. Saat berpergian untuk tur dan seminar, saya selalu berusaha menelepon ibu setidaknya seminggu sekali untuk bertanya kabar, membincangkan kehidupannya dan memberitahunya tentang keadaan saya. Sebelum tur buku The Isaiah Effect di tahun 2000, saya menelpon ke rumah pada minggu sore, dan ibu menyampaikan kekhawatirannya tentang Cory. Anjing itu tidak berperilaku seperti biasa, tidak makan dengan lahap, sehingga ibu membawanya ke dokter hewan untuk mengetahui apakah ada masalah dengannya. Selama pemeriksaan, serangkaian ronsen dilakukan, dan hasilnya menunjukkan sesuatu yang tidak disangka seorang pun. Tanpa alasan yang bisa dijelaskan, hasil ronsen Cory menunjukkan adanya bercak-bercak kecil di seluruh paru-parunya. Bercak-bercak yang seharusnya tidak terdapat di sana. Saya belum pernah melihat hal seperti ini pada anjing, kata dokter hewan yang kebingungan. Keputusan diambil untuk melakukan tes lanjutan guna melihat apa yang diindikasikan bercak-bercak itu. Sementara ibu benar-benar mencemaskan anjingnya, saat mendengar ceritanya, saya menjadi khawatir karena alasan lain. Saya menjelaskan prinsip resonansi kepadanya dan bagaimana kita tersambung dengan dunia kita, kesadaran kita, rumah kita, dan bahkan hewan peliharaan kita. Saya menceritakan kasus sejumlah hewan yang mengalami kondisi medis pemiliknya beberapa minggu atau bahkan bulan sebelum masalah yang sama ditemukan di tubuh orang yang menyayangi mereka. Dugaan saya, hal yang sama terjadi pada Cory dan ibu. Setelah saya meyakinkan bahwa kehidupan penuh dengan pesan,
Ibu setuju untuk melakukan pemeriksaan kesehatan untuk dirinya sendiri pada minggu berikutnya. Meskipun merasa baik-baik saja dan dari penampilan luar tidak memiliki alasan untuk memeriksakan diri, ia setuju untuk menjadwalkan pemeriksaan fisik termasuk ronsen dada. Ya, Anda bisa menerka kemana arah cerita ini dan alasan saya membagikannya di sini. Ibu terkejut. Hasil ronsen mengungkapkan ada bercak-bercak mencurigakan di paru-parunya. Bercak-bercak yang belum ada di sana saat pemeriksaan tahunan kurang dari setahun lalu. Setelah pemeriksaan lanjutan, ibu diketahui memiliki luka jaringan otot di paru-paru kanannya dari penyakit yang telah sembuh semasa ia kecil, dan titik tersebut menjadi rentan kanker. 3 minggu setelahnya, ia melakukan operasi dan sepertiga bagian bawah paru-paru kanannya dihilangkan. Saat saya berbicara dengan dokter di ruang rawat setelahnya, ia berulang kali menyatakan betapa beruntungnya ibu karena gumpalan tersebut terdeteksi secara dini, terutama karena tidak ada tanda-tanda fisik yang memperingatkan ibu bahwa ia berada dalam masalah. Sebelum operasi, ia merasa sehat dan menjalani hidupnya bersama Cory, anak-anaknya, dan kebun indahnya tanpa mengetahui bahwa mungkin ada sesuatu yang salah. Inilah contoh mengenai bagaimana kita bisa mengaplikasikan cermin di dalam kehidupan kita. Karena ibu dan saya telah belajar untuk membaca pesan yang ditunjukkan kehidupan saat itu, dan kami mempercayai bahasa tersebut untuk menerapkannya secara praktis, cerita ini berakhir dengan bahagia. Ibu pulih setelah dioperasi. Saat saya menulis ini, ia baik-baik saja dan telah bebas kanker selama 6 tahun. Yang lebih menarik lagi, bercak-bercak pada paru-paru Cory yang awalnya memberi kami peringatan untuk memeriksakan kondisi ibu juga hilang sepenuhnya setelah operasi. Ia dan ibu punya 6 tahun tambahan hidup bersama dalam kesehatan prima, dengan segala kebahagiaan yang mereka temukan pada satu sama lain dan pada rutinitas keseharian mereka. Catatan: Cory Su meninggal dunia saat proses pengeditan buku ini karena komplikasi usia senja. Ketika meninggal, separuh jalan menjelang ulang tahun ke-15, ia berusia hampir 100 tahun anjing untuk ukuran rasnya. Ia menjalani periode setelah penemuan bercak dan operasi ibu dengan kesehatan prima, yang memberikan kebahagiaan pada kehidupan siapapun yang ia sentuh. Seperti yang berkali-kali dikatakan ibu, tidak ada orang asing bagi Cory Su. Ia mencintai setiap orang yang ditemuinya dan membiarkan mereka mengetahuinya melalui ciuman lembut yang akan dirindukan oleh semua orang yang mengenalnya. Meskipun tampak mustahil untuk membuktikan secara ilmiah bahwa kondisi Cory terkoneksi dengan apa yang terjadi pada ibu, kita bisa mengatakan bahwa sinkronitas di antara kedua peristiwa ini cukup signifikan. Dan karena ini bukan kejadian terpisah, kita harus mengatakan bahwa ketika melihat sinkronitas seperti ini, ada sebuah korelasi. Meskipun mungkin kita tidak bisa sepenuhnya memahami koneksi tersebut hari ini, sebenarnya kita bisa mempelajarinya selama 50 tahun ke depan dan masih belum bisa memahaminya sepenuhnya. Yang bisa kita lakukan adalah mengaplikasikan apa yang kita ketahui dalam kehidupan kita. Saat kita melakukannya, peristiwa sehari-hari menjadi bahasa yang kaya, yang memberikan wawasan tentang rahasia kita yang paling intim. Sekali lagi, di dunia tempat kehidupan mencerminkan keyakinan-keyakinan terdalam kita, akan ada beberapa hal yang benar-benar rahasia. Pada akhirnya, tidaklah penting bagaimana tikungan-tikungan tak terduga yang kita ketemui dalam perjalanan kehidupan, dan terlebih lagi, baik kita mengenali atau tidak bahasa yang mengingatkan kita pada keberadaan tikungan-tikungan itu. Ketakutan terbesar kita. Karena matriks ilahi terus-menerus merefleksikan keyakinan, rasa, dan emosi kita melalui peristiwa-peristiwa dalam hidup kita, dunia keseharian menyuguhkan insight tentang dunia-dunia terdalam dari diri kita yang tersembunyi. Dalam cermin pribadi, kita diperlihatkan keyakinan, cinta, dan ketakutan sejati kita. Dunia ini adalah sebuah cermin yang kuat, hal yang tidak selalu mudah dihadapi. Dengan penuh kejujuran, kehidupan memberi kita jendela langsung menuju realitas tertinggi dari keyakinan kita. Dan terkadang pantulan dari keyakinan kita datang kepada kita melalui cara-cara yang tak pernah kita duga.
Saya ingat sebuah kejadian yang berlangsung di toko Safeway di pinggir kota Denver pada suatu malam di tahun 1989. Di perjalanan pulang menuju rumah dari kantor, saya mampir seperti yang sering saya lakukan untuk membeli bahan makan malam. Saat berjalan di bagian makanan kaleng, keadaan sangat sepi. Hanya ada saya bersama seorang ibu muda dan anak perempuan kecilnya yang duduk di keranjang belanja. Mereka jelas sedang terburu-buru dan tampak senang berbelanja di akhir hari yang panjang seperti saya. Saya mulai kembali mencocokkan apa saja yang ada di daftar belanjaan dengan kaleng di rak. Tiba-tiba saya dikejutkan oleh jeritan keras sang anak. Itu bukan jeritan biasa. Anak kecil itu sendirian di keranjang belanja dan ia ketakutan, sangat ketakutan. Dalam beberapa detik, sang ibu buru-buru kembali mendekati anaknya dan menenangkannya. Segera saja anak itu berhenti menjerit, dan segalanya kembali normal. Meskipun kita semua pernah melihat kejadian serupa sebelumnya, sesuatu terasa berbeda bagi saya malam itu. Entah kenapa, alih-alih mengabaikan insiden biasa itu, saya benar-benar memperhatikan apa yang sedang terjadi. Secara naluriah mata saya menelusuri lorong. Saya memang sempat melihat sang ibu sesaat menjauh dari keranjang belanja, meninggalkan anak umur 2 tahunnya sendiri selama beberapa saat. Hanya itu saja, anak itu sendirian sebentar saja. Mengapa anak itu menjerit ketakutan? Ibunya hanya menjauh sekilas dari pandangannya di ujung lorong lain. Mengapa seorang anak kecil yang dikelilingi kaleng warna-warni dan tak seorang pun yang mencegahnya untuk melakukan apapun yang disukainya bisa sangat ketakutan pada situasi seperti itu? Mengapa ia tidak sekedar mengatakan kepada dirinya sendiri sesuatu semacam, "Wah, saya sendirian di sini dengan kaleng merah dan putih yang indah. Saya kira saya bisa menyusuri setiap baris, mengambil satu kaleng, dan menikmatinya." Mengapa kemungkinan menjadi sendiri, meskipun hanya sesaat, menyentuh sesuatu yang sangat dalam baginya di usia sekecil itu sehingga secara naluriah ia menjerit sekencang-kencangnya? Di malam lain, saya menjadwalkan sesi konseling dengan seorang wanita usia 30 tahunan yang sudah sering bekerja sama dengan saya sebelumnya. Pertemuan kami dimulai seperti biasa. Saat wanita muda ini duduk santai di kursi rotan di hadapan saya memintanya untuk mendeskripsikan apa saja yang terjadi selama seminggu sejak kami terakhir bercakap-cakap. Ia mulai menjelaskan kepada saya mengenai hubungan dia dengan suaminya selama hampir 18 tahun. Selama pernikahan mereka sering bertengkar, terkadang secara kasar. Ia selalu dikritik atas segala hal setiap hari, mulai dari gaya berpakaian sampai cara mengurus rumah dan memasak. Bahkan di ranjang pun ia merasa seolah tidak pernah cukup baik. Meskipun perlakuan yang digambarkannya bukan sesuatu yang baru dalam hubungan mereka, selama beberapa minggu terakhir situasinya memanas. Suaminya marah ketika ia mengkonfrontasinya dengan pertanyaan mengenai lembur dan kegiatan larut malamnya di kantor. Ia begitu menderita oleh pria yang dicintai dan dipercayainya sekian lama. Saat ini penderitaannya diperparah dengan ancaman nyata kekerasan fisik yang disebabkan oleh emosi tidak terkontrol sang suami. Setelah memukulnya pada pertengkaran terakhir, suaminya pergi dari rumah untuk tinggal bersama seorang teman. Ia tidak memberikan nomor telepon, alamat, atau indikasi kapan akan kembali. Hilang begitu saja. Pria yang sejak lama membuat hidup wanita itu sangat menderita dan telah mengancam keselamatannya dengan emosi yang meledak-ledak dan sikap kasar akhirnya pergi juga. Saat ia menjelaskan kepergiannya, saya menunggunya menunjukkan tanda-tanda kelegaan. Akan tetapi, sesuatu yang mengherankan terjadi. Wanita itu mulai terisak-isak tanpa terkendali dengan kesadaran bahwa sang suami telah pergi dari hidupnya. Ketika saya memintanya menggambarkan apa yang ia rasakan, yang saya dengar bukan kelegaan sebagaimana harapan saya. Malah, ia mengaku pedih hidup sendiri dalam kerinduan. Ia mulai merasa hancur dan benar-benar kacau tanpa kehadiran suaminya. Saat itu, dengan kesempatan untuk hidup bebas dari kritik, hinaan, dan siksaan, ia tertekan. Mengapa? Jawaban untuk pertanyaan mengapa dalam dua situasi yang baru saya jelaskan ini sama. Seberapapun berbedanya satu dengan yang lain,
terdapat benang merah pada kedua situasi itu. Ada kemungkinan besar bahwa teror yang dirasakan anak kecil di lorong supermarket dan kehancuran yang dirasakan wanita yang ditinggalkan suaminya yang kasar itu tidak terlalu berkaitan dengan orang-orang yang meninggalkan mereka pada saat itu. Ibu sang anak dan suami sang wanita sama-sama menjadi pemicu untuk pola yang samar namun kuat, yang tertanam sangat dalam di masing-masing diri kita hingga nyaris tidak bisa dikenali, bahkan seringkali dilupakan sepenuhnya. Pola itu adalah ketakutan. Dan ketakutan punya banyak topeng dalam budaya kita. Meskipun memainkan peran kunci terkait cara kita membangun segala hal, mulai dari persahabatan dan karir kita sampai percintaan dan kesehatan tubuh kita, ketakutan muncul hampir setiap hari sebagai pola kehidupan yang tidak kita sadari. Tetapi menariknya, pola ini bahkan mungkin bukan pola kita. Ketika diri kita tersentuh oleh suatu pengalaman yang memberikan emosi negatif yang kuat ke dalam hidup kita bisa pastikan bahwa tak peduli pada apapun yang kita pikir telah menjadi penyebab munculnya ketakutan, ada kemungkinan besar bahwa sesuatu yang berbeda sedang terjadi. Sesuatu yang sangat dalam dan primitif sehingga mudah terlewatkan, sampai sesuatu itu menampakkan diri melalui cara yang tidak bisa dipungkiri lagi. Ketakutan universal kita. Jika Anda membaca buku ini, kemungkinan besar Anda telah memeriksa hubungan-hubungan dalam kehidupan Anda. Melalui pemeriksaan itu, Anda pasti mendapatkan wawasan berharga mengenai bagaimana seseorang memicu emosi tertentu dan mengapa demikian. Bahkan Anda mungkin memahami diri Anda dengan baik sehingga jika saya bertanya tentang kehidupan dan masa lalu, Anda bisa memberikan jawaban yang tepat agar saya bisa memiliki kesimpulan yang sama tepatnya untuk setiap pertanyaan terapeutik yang saya ajukan. Dan di dalam jawaban yang sempurna dan bisa diterima inilah, Anda mungkin melewatkan pola tunggal terdalam yang meresapi kehidupan Anda sejak hari kelahiran Anda. Atas alasan ini, saya mengundang para peserta seminar untuk mengisi formulir yang meminta mereka mengidentifikasi pola utama dari pengasuh mereka di masa kecil yang mereka anggap negatif. Saya meminta keterangan tentang pola negatif karena saya jarang melihat orang yang terjebak dalam pola positif dalam kehidupannya. Secara umum, situasi yang menyebabkan seorang merasa terjebak berakar dari apa yang dianggap sebagai perasaan negatif. Inilah emosi yang kita tangkap dari pengalaman pribadi kita dan apa arti emosi itu bagi kita dalam hidup kita. Dan meskipun tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, kita bisa memahami mengapa kita merasa seperti itu dan mengubah makna sejarah kehidupan kita. Setelah menyelesaikan latihan, saya meminta para peserta untuk secara acak meneriakkan karakteristik yang mereka catat sebagai kualitas negatif, baik pada pengaruh pria maupun wanita. Bagi sebagian besar orang, pengasuh ini adalah ayah dan ibu kandungnya, sedangkan bagi sebagian lainnya berarti orang tua angkat mereka. Bagi sebagian lagi, pengasuhnya adalah kakak laki-laki, kakak perempuan, saudara lainnya, atau teman keluarga. Terlepas dari siapa orangnya, pertanyaan ini berkaitan dengan orang yang merawat mereka pada tahun-tahun pertumbuhan mereka, kira-kira sampai usia pubertas. Rasa malu-malu di ruangan hilang ketika setiap orang mulai meneriakkan kualitas negatif yang tertera di formulir mereka dan langsung saya catat di papan tulis. Segera saja, sesuatu yang menarik mulai terjadi. Saat seseorang membagikan kata yang mendeskripsikan memorinya, orang lain menyebutkan perasaan yang serupa dan seringkali dengan kata yang sama persis. Contoh istilah-istilah yang muncul menunjukkan kata-kata yang hampir identik. Pemarah, suka menghakimi, suka mengontrol, dingin, kasar, suka menghilang, tak acuh, cemburu, penakut, bawel, keras, pembohong. Kelegaan pun mulai menjalari ruangan, dan orang-orang mulai menertawai apa yang mereka lihat. Jika kami tidak mengetahui lebih jauh, kami akan berpikir bahwa kami berasal dari keluarga yang sama. Kesamaan kata-kata ini bukan sekedar kebetulan. Bagaimana bisa sekian banyak orang dari latar belakang yang beragam memiliki perasaan yang sama? Jawaban atas misteri ini adalah pola yang mengalir secara mendalam pada struktur kesadaran kolektif kita,
yang bisa disebut sebagai ketakutan inti atau ketakutan universal kita. Pola universal ketakutan bisa sangat samar ekspresinya, namun sangat menyakitkan untuk diingat kembali sehingga kita dengan terampil menciptakan topeng yang membuatnya bisa kita tanggung. Sama halnya dengan memori tentang sebuah keluarga berantakan yang jarang didiskusikan, secara tidak sadar kita setuju untuk menyembunyikan rasa sakit dari masa lalu kolektif kita dengan cara-cara yang diterima secara sosial. Kita sangat berhasil menyembunyikan ketakutan terbesar kita sehingga dalam setiap tindakan, alasan sesungguhnya dari luka kita terlupakan dan yang tersisa hanyalah ekspresinya, yaitu pelampiasannya. Sebagaimana wanita yang kehilangan suaminya atau anak kecil yang menjerit di supermarket, mungkin tidak sadar mengapa mereka merasa dan bereaksi seperti itu. Demikian pula kita. Karena kita menutupi rasa takut kita, kita tidak pernah perlu berbicara tentang luka terdalam hidup kita. Tetapi, tetap saja ia hadir bersama kita, tak kunjung hilang dan tak terselesaikan, sampai sesuatu terjadi dan kita tidak bisa berpaling lagi. Ketika kita membiarkan diri kita untuk melihat lebih dalam momen-momen kehidupan yang berpengaruh dalam hidup kita, apa yang kita temukan adalah, seberapa apapun perbedaan ketakutan kita, ketakutan-ketakutan itu bisa dibagi ke dalam 3 pola dasar, atau kombinasi dari ketiganya. Perpisahan dan pengabaian, kerendahan diri, penyerahan diri, dan kepercayaan. Mari selidiki masing-masing pola itu. Ketakutan universal pertama, perpisahan dan pengabaian. Secara umum hampir selalu ada perasaan yang mengalir dalam diri kita bahwa kita sendirian. Dalam diri setiap orang, ada suatu rasa yang tak terungkapkan bahwa kita terpisah dari siapapun atau apapun yang bertanggung jawab atas eksistensi kita. Kita merasa bahwa di suatu tempat dalam memori purba kita ditempatkan di sini hanya untuk diabaikan tanpa penjelasan atau alasan apapun. Mengapa kita mengharapkan perasaan yang berbeda? Dengan kehadiran sains yang bisa menempatkan manusia di bulan dan menerjemahkan kode genetik, kita masih belum benar-benar mengetahui jati diri kita. Dan kita juga tidak tahu persis bagaimana kita bisa sampai ada di sini. Mulai dari literatur dan film sampai musik dan budaya, kita membuat perbedaan antara tempat kita di bumi ini dan surga yang nun jauh di sana. Di barat, kita mengafirmasi keterpisahan kita dari Sang Pencipta melalui terjemahan doa agung dari Injil yang menggambarkan hubungan ini, doa Bapa Kami. Petikan doa, Bapa Kami yang ada di surga, seakan membenarkan pemisahan ini. Dalam interpretasi ini, kita berada di sini sementara Tuhan berada nun jauh di sana. Tapi teks Aramaik aslinya menawarkan sudut pandang berbeda mengenai hubungan kita dengan Bapa di surga. Nukilan terjemahan dari frasa yang sama diawali dengan Region 1, You shine within us, outside us, even darkness shines when we remember. Yang Maha bersinar, Engkau bersinar di dalam diri kami, di luar diri kami, bahkan kegelapan pun bersinar saat kami mengingat. Menekankan pandangan bahwa Sang Pencipta tidak terpisah dan jauh, malahan, daya cipta dari Bapa kita, makna apapun yang kita berikan kepadanya, tidak hanya bersama kita. Ia adalah kita dan melingkupi semua yang kita tahu sebagai dunia kita. Penemuan pada tahun 2004 mengenai kode Tuhan, God Code, dan pesan yang diperoleh setelah menerjemahkan DNA makhluk hidup ke dalam alfabet Ibrani dan Arab tampak mendukung terjemahan ini. Jika kita mengikuti petunjuk yang ditinggalkan dalam buku mistik abad ke-1, Sefer Yetzirah, kita akan tahu bahwa setiap satu dari elemen-elemen yang menyusun DNA kita berkorespondensi dengan satu huruf dari alfabet-alfabet itu. Saat kita melakukan substitusi, kita menemukan bahwa lapisan pertama DNA di tubuh kita tampak mendukung petuah kuno bahwa sebuah kecerdasan yang luar biasa hebat eksis di mana-mana, termasuk di dalam diri kita. DNA manusia secara harfiah terbaca, Tuhan atau kekal di dalam tubuh. Ketika kita memendam rasa takut, meskipun kita tidak mengetahuinya secara sadar apa tepatnya rasa takut itu,
Ia menciptakan bias emosi di tubuh kita, sebuah perasaan yang sering digambarkan sebagai beban atau tombol panas. Ini muncul dalam kehidupan kita sebagai gagasan kuat yang kita punyai tentang kebenaran dan kesalahan terkait sesuatu, atau bagaimana sebuah situasi seharusnya terjadi. Beban dan tombol panas kita adalah batasan bahwa kita akan menciptakan hubungan-hubungan yang menunjukkan kepada kita ketakutan mana yang berharap untuk disembuhkan. Dengan kata lain, beban itu akan menunjukkan ketakutan kita pada kita. Semakin besar bebannya, semakin dalam rasa takutnya. Maka, jika Anda tidak mengingat secara sadar ketakutan Anda pada perpisahan dan pengabaian, misalnya, kemungkinan besar hal itu akan muncul dalam hidup Anda melalui cara yang paling tidak Anda harapkan dan pada masa yang paling tidak nyaman. Dalam percintaan, karir, dan persahabatan misalnya, apakah Anda orang yang meninggalkan atau ditinggalkan? Apakah Anda selalu menjadi yang paling terakhir tahu bahwa hubungan itu sudah berakhir? Apakah pernikahan, pekerjaan, dan persahabatan Anda yang sangat baik tampak hancur di depan mata Anda tanpa peringatan dan alasan yang jelas? Dan apakah Anda hancur lebur ketika hubungan itu berantakan dan gagal? Atau mungkin Anda berada di sisi lain dari hal ini. Apakah Anda selalu meninggalkan hubungan, karir, dan persahabatan Anda saat semuanya sedang berjalan dengan baik hanya untuk menghindari luka? Apakah Anda mengatakan hal semacam ini? Ini adalah isi bagian kosong yang sempurna. Lebih baik aku pergi saat ini. Saat semua baik-baik saja, sebelum sesuatu terjadi dan aku terluka. Jika skenario semacam itu yang telah terjadi dalam hidup Anda atau yang tengah Anda alami, maka itu merupakan cara Anda menutupi ketakutan terdalam terhadap pengabaian dan perpisahan. Dengan terus-menerus mengulangi pola semacam itu dalam setiap hubungan yang Anda punyai, Anda mungkin bisa mengurangi rasa sakit karena ketakutan Anda sampai pada level yang bisa diatasi. Pola itu bahkan bisa membawa Anda melewati seluruh hidup Anda. Namun, yang perlu Anda ketahui, penderitaan yang Anda sembunyikan itu tidak hilang, hanya teralihkan. Hal itu menjadi cara Anda menghindari ketakutan universal Anda bahwa Anda terpisah dari pencipta Anda, bahwa Anda diabaikan dan pada akhirnya dilupakan. Bagaimana mungkin Anda bisa menemukan cinta, kepercayaan, dan kedekatan yang Anda mimpikan jika Anda selalu meninggalkan atau ditinggalkan saat Anda merasa dekat? Ketakutan universal kedua, rendah diri. Secara umum hampir selalu ada perasaan yang mengalir dalam diri setiap orang di semua budaya dan masyarakat bahwa kita tidak cukup baik. Kita merasa tidak pantas mendapat pengakuan atas kontribusi kita terhadap keluarga, komunitas, dan lingkungan kerja. Kita merasa tidak layak dihormati dan dihargai sebagai manusia. Terkadang kita bahkan mengejutkan diri sendiri dengan perasaan bahwa kita tidak cukup layak untuk hidup. Meskipun tidak selalu disadari, perasaan rendah diri ini terus bertahan dan menjadi fondasi yang mendasari cara kita menanggapi kehidupan dan hubungan kita dengan orang lain. Kita seringkali memainkan skenario kehidupan nyata yang serupa dengan nilai-nilai imajiner yang kita tetapkan pada diri sendiri. Sebagai contoh, masing-masing dari kita memiliki mimpi, harapan, dan aspirasi untuk mencapai hal-hal yang lebih besar dalam hidup. Dan seringkali kita merasionalisasi seluruh alasan tentang mengapa kita tak pernah mencapainya. Seperti yang sudah kita lihat pada bab sebelumnya, emosi merupakan bahasa bagi dirinya sendiri, bahasa yang direspons oleh matriks ilahi. Saat kita merasa seakan-akan tidak mampu mencapai impian terbesar kita, matriks sekedar mengembalikan kepada kita apa yang kita berikan kepadanya, penundaan, tantangan, dan hambatan. Meskipun kita mungkin mengharapkan hal-hal besar, keraguan yang datang dari dalam diri kita pada akhirnya berasal dari perasaan rendah diri. Kita bertanya-tanya, apakah saya sudah cukup pantas mendapatkan kebahagiaan seperti ini dalam hidup saya? Dan mengapa kita mengharapkan perasaan yang berbeda? Dalam tradisi Samawi, kita diberitahu oleh orang-orang yang kita percayai dan hormati bahwa kita adalah makhluk yang lebih rendah. Kita tidak sebaik malaikat di surga atau orang-orang suci.
Tradisi itu juga meyakinkan banyak orang bahwa saat berada di dunia ini, kita perlu dibebaskan dari kehidupan ini dengan alasan yang tak bisa kita pahami. Melalui kisah Yesus 2000 tahun silam, kita dibandingkan dengan ingatan yang telah diedit, diringkas, dan diistimewakan tentang kehidupan sosok manusia yang tak akan pernah sanggup kita tiru. Terkadang perbandingan-perbandingan itu adalah peringatan yang serius, yang mengisyaratkan bahwa kita akan dihukum di akhirat jika kita tak hidup dengan cara-cara tertentu. Terkadang, peringatan itu cukup ringan, hanya mengingatkan tentang kekurangan kita dengan menanyakan pertanyaan sarkastik seperti, "Kau kira dirimu siapa? Yesus Kristus? Atau bagaimana caramu bisa sampai di sana, berjalan di atas air?" Sudah berapa kali Anda mendengar ucapan serupa yang menyeratkan bahwa meskipun Anda telah berusaha sebaik mungkin ketika menjalani hidup, Anda tidak akan pernah sebaik atau seberharga Yesus. Meskipun kita jarang menerima komentar semacam itu secara serius, pada tingkatan yang mendalam, mereka tetap mengingatkan kita bahwa kita tidak pantas menerima kebahagiaan besar dalam hidup ini. Bahkan, jika Anda memiliki harga diri yang tinggi, sampai taraf tertentu Anda mungkin mempercayai kata-kata semacam di atas. Akhirnya, pada level tertentu kita semua mungkin mempercayainya. Alhasil, kita mengekspresikan keyakinan kita melalui harapan atas pencapaian kita, seberapa besar kebahagiaan yang boleh kita raih untuk diri kita sendiri. Ketakutan kita yang merasa tidak cukup berharga untuk mendapatkan cinta, penerimaan, kesehatan, dan umur panjang, memastikan bahwa setiap hubungan kita akan merefleksikan ketakutan terhadap kerendahan diri. Dan ini terjadi dalam cara-cara yang tidak akan pernah kita harapkan. Misalnya, berapa kali Anda mengingatkan diri Anda dalam hubungan yang tidak benar-benar Anda inginkan, namun merasionalisasikannya dengan mengatakan hal-hal semacam, "Ini cukup baik untuk saat ini," atau "Ini batu loncatan untuk sesuatu yang lebih baik." Apakah Anda pernah berkata, "Aku ingin berbagi kehidupan dengan pasangan yang penuh cinta, penuh welas asih, mengayomi, dan perhatian," atau "Ini bukan pekerjaan yang bisa membuatku benar-benar mampu mengekspresikan bakat dan kemampuanku, tapi..." Dilanjutkan dengan semua alasan tentang mengapa impian terbesar Anda tidak bisa diwujudkan pada saat ini. Jika hal-hal semacam itu terjadi dalam hidup Anda, ketahuilah bahwa itu semua merupakan topeng yang Anda ciptakan dengan rapi untuk menutupi ketakutan Anda pada perasaan rendah diri. Melalui hubungan pribadi dan hubungan bisnis, Anda mengingatkan diri Anda pada keyakinan-keyakinan inti tentang diri Anda, keyakinan-keyakinan yang menuntut penyembuhan lebih besar. Ketakutan universal ketiga, penyerahan diri dan kepercayaan. Apakah Anda pernah merasakan sebuah hubungan yang di dalamnya tingkat kepercayaan Anda sangat sempurna, sehingga hal itu memungkinkan Anda menyerahkan diri Anda sepenuhnya dengan harapan Anda ingin menjadi diri yang lebih hebat lagi? Agar lebih jelas di sini, saya tidak menyarankan Anda menyerahkan diri Anda dan seluruh kekuatan pribadi Anda dalam setiap situasi. Sebaliknya, pengalaman yang saya inginkan adalah pengalaman ketika Anda memiliki perasaan yang kuat terhadap siapa diri Anda, yang memungkinkan Anda melepaskan harapan dan keyakinan mengenai apa atau siapa Anda seharusnya. Anda tak perlu menjadi siapa-siapa. Secara umum, hampir selalu ada perasaan dalam diri kita bahwa kita merasa tidak aman untuk percaya pada orang lain, kearifan tubuh kita, atau kedamaian dunia kita. Kita hanya perlu menonton berita petang demi mendapatkan alasan untuk membenarkan perasaan kita. Setiap hari kita ditunjukkan pada contoh perilaku yang tampaknya membenarkan dan bahkan melanggengkan perasaan bahwa kita hidup di dunia yang menakutkan dan berbahaya. Mulai dari teror, pembunuhan, dan serangan yang kita lihat di berbagai penjuru dunia sampai pelanggaran kepercayaan dan pengkhianatan yang kita alami dalam kehidupan pribadi. Planet yang kita sebut sebagai rumah ini memang terlihat seperti tempat yang sangat menakutkan. Pada akhirnya, rasa aman kita di dunia harus datang dari keamanan yang kita rasakan dalam diri kita. Untuk mengalami ini, kita harus percaya. Kita perlu bertanya kepada diri sendiri, apakah kita memiliki keyakinan terhadap kecerdasan alam semesta yang melekat pada seluruh situasi dan seluruh kehidupan? Jika jawaban atas pertanyaan ini adalah tidak,
maka kita harus bertanya kepada diri kita, kenapa? Siapa atau pengalaman apa yang mengajarkan kepada kita bahwa dunia ini tidak aman dan tidak baik untuk dipercayai? Sebagai contoh, apakah Anda percaya pada proses kehidupan? Saat kemalangan tak terduga menimpa Anda, orang yang Anda cintai atau binatang peliharaan Anda, apakah Anda akan langsung menyalahkan kehidupan sehingga Anda bisa merasa terlindungi? Saat anak Anda keluar rumah untuk pergi ke sekolah di pagi hari, apakah Anda khawatir sesuatu mungkin terjadi dan mereka tidak akan aman? Atau apakah Anda tahu bahwa mereka aman sampai Anda menyambut mereka di rumah ketika bus mengantar mereka pulang pada sore hari? Meskipun segala sesuatu yang menakutkan yang terjadi di sekitar kita merupakan bagian dari sebuah realitas, kunci untuk mengesampingkan ketakutan kita adalah percaya bahwa hal itu tidak semestinya menjadi bagian dari realitas kita. Ini tampak seperti filsafat New Age, tetapi sebenarnya inilah keyakinan kuno yang kini didukung oleh sains mutakhir. Kita tahu matriks ilahi eksis, merefleksikan dalam kehidupan kita apapun yang kita pikirkan, rasakan, curahkan, dan yakini di dalam hati dan pikiran kita. Kita sadar bahwa pergeseran halus mengenai cara kita memandang diri kita sendiri adalah yang dibutuhkan perubahan tersebut untuk bisa dipantulkan pada masalah kesehatan, karir, dan hubungan kita. Kunci 18. Akar dari perasaan negatif kita bisa direduksi menjadi 1-3 ketakutan universal, atau kombinasi dari mereka: pengabaian, rendah diri, atau kurangnya kepercayaan. Jika menginginkan perubahan, kita harus memutus siklus ketakutan dan memproyeksikan sesuatu yang berbeda pada matriks ilahi untuk dibantulkan ke dalam hidup kita. Terdengar sederhana, bukan? Bisa jadi tampak sederhana, tetapi mengubah cara kita memandang diri kita adalah latihan paling sulit dalam hidup kita. Jika di dunia luar kita mengalami pertempuran besar, sesungguhnya itu bersumber dari keyakinan-keyakinan dalam batin kita. Kita perlu menemukan jalan keluar dari ketakutan-ketakutan yang memenjarakan kita. Setiap hari, pengalaman hidup menuntut kita untuk menunjukkan kepada diri sendiri seberapa besar kita mampu percaya. Bukan semata-mata percaya membabi buta tanpa alasan, melainkan untuk benar-benar merasakan keselamatan dan keamanan yang merupakan milik kita di dunia. Terima kasih untuk sahabat ruang baca yang masih setia untuk tetap stay bareng saya Agnes sampai akhir pada bab ini. Sampai ketemu pada audiobook kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.